Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Oke, ya pertemuan pagi ini kita nanti akan belajar tentang program linier. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya di pagi ini kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran. Minta tolong Salma bisa dipimpin doanya ya. Mulai. Selesai. Terima kasih Salma. Ya. Selanjutnya saya cek dulu kehadiran kalian untuk hari ini. Salma. Hadirah, Bu. Diva. Hadirah, Bu. Ninda belum masuk. Oke, Ninda. Gita. Hadirah, Bu. Ya. Renita. Hadirah, Bu. Oke, pagi hari ini tadi Bu sampaikan kita akan belajar tentang program linear ya. Oke, program linear ini nanti proses penyelesaiannya itu bisa menggunakan atau dari yang pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, nanti sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ibu ingin bertanya dulu sambil mengingatkan materi-materi kemarin tentang pertidaksamaan. Coba siapa yang masih ingat apa sih pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dengan tanda ketidaksamaan. Dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu seperti apa contohnya? Kurang Misalnya, kurang dari sama dengan, ya. lebih dari sama dengan. Ya, berarti pastinya kalau pertidaksamaan itu tidak ada tanda sama dengannya ya, tetapi tandanya bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Ada yang tahu nggak apa bedanya pertidaksamaan linear dua variabel dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Ulangi ya, berarti tadi jawaban Salma ketika pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel, tetapi sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan nanti masalah kita atau pelajaran hari ini tentang program linear, itu bagaimana sih ketika kita ada daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear? Bagaimana cara menentukannya? Ada yang masih ingat cara menentukannya? Ya, kita. Gambar garis AX tambah BY sama dengan C. Kita gambar dulu garis AX plus BY sama dengan C. Oke. Selanjutnya setelah kita menggambar itu diapakan? Coba yang lain. Ambil sembarang titik di luar garis AX tambah BY sama dengan C. Ya, setelah kita menggambar garis, kita bisa mengambil titik di luar garis tersebut ya. Oke, langkah selanjutnya kira-kira apa? Untuk menentukan daerah penyelesaian. Nafi, coba Nafi. Substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Ya, setelah disubstitusikan, terus langkahnya apa lagi? Membandingkan nilai AX dan BY dengan C. Jika nilai AX tambah BY lebih dari C, kurang dari C, maka merupakan daerah penyelesaian. Jika nilai AX tambah BY kurang dari C, maka bukan daerah penyelesaian. Ya, oke. Jadi di sini bagaimana menentukan daerah penyelesaian ya. Jadi digambar garisnya, dibuat AX plus BY sama dengan C. Jadi tidak ada lagi tanda pertidaksamaan tetapi diubah ke tanda sama dengan. Kemudian ambil sembarang titik di luar garis ya kan. Kemudian titik itu disubstitusikan. Setelah itu membandingkan dengan nilai AX dan AX plus BY sama dengan C ya, dengan C-nya nanti ketika nilainya itu kurang dari atau kurang dari C, maka daerahnya adalah
merupakan daerah penyelesaian, tetapi ketika lebih dari berarti bukan daerah penyelesaian. Itu ya. Setelah menggambar atau membuat daerah penyelesaian, kita akan mencari nilai optimum dari grafik tersebut atau dari daerah penyelesaian tersebut. Masih ingat enggak cara menentukannya itu, menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif itu dengan apa? Masih ingat enggak? Masih. Dengan apa caranya itu? Dengan uji titik pojok, Bu. Iya, pinter, dengan uji titik pojok. Ya, jadi nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan program linear yaitu menggunakan uji titik pojok. Ya, yang pertama program linear ya. Di sini program linear itu kita akan menyelesaikan dengan cara model matematika, kemudian akan mencari nilai optimumnya. Ya, tadi sudah sempat kita singgung ya. Masih ingat tentang menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi objektif barusan ya. Nah, tujuan kita hari ini yaitu kita dapat menentukan model matematika. Ya, masalah yang kita sering temukan di program linear yaitu kita pada masalah sehari-hari, kita bisa lihat di sini misalnya di pasar ataupun di toko buku. Di sini Ibu punya permasalahan, sudah Ibu bagi ya, Ibu share. Kan bisa diamati dulu soal yang Ibu berikan, dibaca, dicermati, dipahami. Sudah membacanya? Sudah. Ya. Di sini kita akan mencari apa? Hasil maksimum yang Ya, diperoleh hasil dari maksimum. menjual bunga. Ya, pintar, hasil maksimum dari penjualan bunga. Sekarang kita diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Satu kelompok ada 4 orang, jadi kita ada 3 kelompok. Silakan bisa dibuka LKPD-nya ya. Ya, silakan. Garisnya digambar masing-masing atau bareng, Bu? Oh, untuk garisnya digambar bareng saja. Kan nanti kita dari 2 garis itu, kita nanti bisa cari daerah penyelesaiannya dan titik potong dari 2 garis itu. Iya. Gimana? Yuk, kalau nggak ada pertanyaan lagi kelompok 1, kita ke kelompok, saya ke kelompok 2 coba. Kelompok 2. Ini daerah penyelesaiannya diarsir ya, Bu? Iya, daerah penyelesaiannya diarsir. Nah, nanti dari arsiran itu kan kita bisa tahu titik pojoknya. Nah, titik pojok itu yang akan kita cari nilai objektifnya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ini mencari titik potong 2 garis dengan eliminasi atau bebas, Bu? Oh iya, kalau mencarinya silakan bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi atau mau eliminasi dan substitusi boleh. Oh iya, Bu. Silakan. Ada lagi kelompok 2? Tidak, Bu. Oke, kalau enggak ada, berarti saya coba tanya ke kelompok 3. Apakah semua titik pojok dicari nilai objektifnya, Bu? Ya, titik pojok itu dicari nilai objektifnya, tetapi tidak semua ya, kan titik pojok yang diarsir aja. Saya lihat di grup kalian, coba kelompok 2, kelompok, kelompok 1, ada 2 rangkaian bunga. Yuk, ayo lanjut kelompok 1, belum selesai nih ya. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 dan 3 gimana? Sudah selesai? Sekarang coba bisa dipresentasikan mulai dari kelompok 2 tadi yang sudah selesai terlebih dahulu. Kelompok 2 siap ya untuk presentasi? Siap, Bu. Ya. Diketahui, misal rangkaian 1 sama dengan X, rangkaian 2 sama dengan Y. Model matematikanya 10X tambah 20Y kurang dari sama dengan 200, 15X tambah 5Y kurang dari sama dengan 100, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Disederhanakan menjadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya yaitu F, X, Y sama dengan 200.000, X tambah 100.000 Y. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 0, X tambah 2Y sama dengan 20, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 20, 3X tambah Y sama dengan 20. Kemudian bisa dilihat titik
tabel titik potong seperti di bawah ini dan gambar grafiknya. Maka hasil yang diperoleh yaitu X sama dengan 4 dan Y sama dengan 8. Ya. Bisa dilihat juga tabel fungsi objektif dari titik pojoknya seperti di bawah ini. Jadi, hasil penjualan maksimum rangkaian bunga tersebut adalah Rp1.600.000. Ya, jadi hasil rangkaian penjualan maksimumnya 1.600.000 untuk kelompok 2 ya. Yang mau presentasi siapa? Kelompok 3 ini? Diketahui rangkaian 1 10 bunga mawar plus 15 bunga anyelir. Rangkaian 2 sama dengan 20 bunga mawar ditambah 5 bunga anyelir. Oke. Hasilnya terakhir berapa penjualan maksimumnya? Rp1.600.000. Sama ya, berarti dengan kelompok 2 ya. Ada pertanyaan enggak dari kelompok 3 yang presentasi? Hasilnya beda, Bu. Hasilnya beda, kelompok 1. Iya. Coba ditunjukkan hasilnya bedanya di mana? Coba di share screen coba. Coba bisa dijelaskan coba hasil akhirnya berapa? Kelompok 1? Ini dicari semua titik pojoknya, Bu, kalau di kelompok 1. Jadi saya perlu tambahkan di sini untuk kelompok 1. Jadi hanya titik yang berada di sekitar daerah penyelesaian. Atau kalau kalian gampang mengingatnya itu titik yang berada di daerah arsiran. Jadi kan di arsir itu ya. Jadi yang nggak kena arsiran berarti tidak usah dicari titik pojoknya. Ya, jadi kelompok 1 ini bisa diperbaiki ya nanti ya. Iya, Bu. Ya. Dari hasil tadi, berarti kita lihat tadi proses mencari atau menentukan nilai maksimum dari suatu penjualan rangkaian bunga. Tadi dari 3 kelompok, ada sedikit kesalahan di kelompok 1, tidak terlalu banyak ya. Jadi materi kita di situ untuk mencari program linier. Saya lihat beberapa sudah bisa. Jadi ada pertanyaan enggak untuk materi program linier sampai dengan tadi ya mencari nilai maksimum. Sudah jelas? Iya. Alhamdulillah kalau sudah jelas tentang materi program linier, apa yang kita bisa simpulkan dari membaca soalnya, kemudian mulai mendiskusikan, kira-kira kesimpulan apa yang kita bisa dapat? Langkah-langkah menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu bisa maksimum ataupun minimum ya. Bagaimana sih langkah-langkah menentukan nilai optimum? Menentukan model matematika dari soal cerita. Ya, menentukan tadi pertama soal cerita, terus kita cari modelnya ya. Loh, ada terus habis model matematika. Gambar dalam koordinat Kartesius untuk mencari daerah penyelesaian. Terus apa lagi? Hitung nilai fungsi objektif setiap titik pojok. Terus apa lagi? Menentukan nilai maksimum atau minimum dari titik pojok. Kesimpulannya yaitu menentukan model matematika dari permasalahan tersebut, kemudian kita bisa menggambar koordinat Kartesius untuk mencari penyelesaiannya tadi, kemudian menghitung nilai fungsi objektif setiap titik pojoknya, dan menentukan nilai optimum dari masalah tersebut. Ya, alhamdulillah selesai juga pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap semangat ya. Ya, sekian dan terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri untuk bahan ajarnya, kalian sudah saya berikan ya di grup ya. Itu ada soal-soalnya, tetapi cukup dikerjakan 5 saja dulu untuk latihannya. Nanti saya cek di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya minta untuk Salma untuk pimpin doa dulu sebelum pembelajaran kita selesai di pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Jangan lupa untuk tugasnya diselesaikan. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Kalau alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan walaupun ada sedikit kendala tadi di kelompok 1 ya, tetapi semoga sudah lebih paham lagi tadi dari penjelasan kelompok 2 dan 3. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.